Buka bersama-sama dengan saya Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara tidak keberatan, saya jemput saudara bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Saudara akan dapatkan pewahyuan yang baru tentang apa tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini bagi kita, jemaat atau orang percaya yang hidup di dalam perjanjian baru. Galatia 4 ayat 4 sampai ayat yang 9. Sudah dapat katakan yes? Yes. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga dalam nama Yesus. 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Terus, Lalu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah seperti kamu mengenal. tetapi Sudah kamu mengenal Allah, katakan amin. Silakan duduk. Ayat-ayat yang telah kita baca di dalam Galatia pasal yang keempat ayat 4 sampai ayat yang ke-9 ini, tadi saya sudah katakan, ini adalah cara pandang dari kekristenan awal 60 tahun sesudah Yesus lahir. Sebab ayat ini ditulis kurang lebih tahun 60 oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Saudara akan temukan pewahyuan yang baru tentang tujuan kedatangan Kristus Yesus ke dalam dunia ini bagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Dengarkan ini baik. Kalau kita baca Galatia pasal yang keempat, saya tentu menyarankan saudara baca seluruh ayat. Saudara baca Galatia pasal yang keempat, itu di Alkitab saudara, dia punya perikop apa? Tidak ada lagi perhambaan. Jadi intisari dari Galatia pasal yang keempat tentang kedatangan Yesus adalah ini. Yesus lahir untuk membebaskan kita dari perhambaan. Bilang dari perhambaan. Yesus lahir datang untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Saudara baca Galatia pasal 4 ayat 4 tadi sampai ayat yang ke-9. Bahkan Paulus dengan jelas menulis ada 3 tingkatan dosa atau perhambaan dosa di situ. Yang pertama, Yesus datang untuk membebaskan kita dari perhambaan kepada hukum Taurat. Bilang perhambaan kepada hukum Taurat. Sebab orang percaya yang masih terikat kepada hukum Taurat, buat Yesus dia ada di dalam perhambaan. Berapa banyak yang percaya saudara diselamatkan oleh kasih karunia? Tapi berapa banyak yang percaya bahwa banyak dari kita masih hidup dalam hukum Taurat? Orang berpikir mereka bisa benar dengan kekuatan mereka sendiri. Orang berpikir mereka bisa selamat dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak akan bisa. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Itu clear. Kristus hanya bermurah hati bagi kita. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, bukan, tapi karena kasih karunia. Tetapi banyak kemudian orang menyalahartikan kasih karunia dengan alasan sebagai kunci untuk berbuat bebas dan sesuka-suka untuk melakukan dosa. Nggak akan ada. Kalau saya bahas kasih karunia sih panjang banget. Itu sangat, sebab arti kasih karunia itu adalah sebenarnya kemampuan untuk melakukan hal yang gak mampu kita lakukan.
Itu kasih karunia. Saudara tidak mampu memaafkan. Saudara bisa memaafkan karena kasih karunia Allah ada dalam hidup saudara. Yesus datang di dalam kitab Yohanes. Yesus datang bawa apa? Kasih karunia dan apa? Damai sejahtera. Apa? Damai sejahtera. Kasih karunia dan kebenaran. Coba baca Yohanes pasal yang pertama atau pasal yang kedua. Yesus datang bawa kasih karunia dan kebenaran. Kita tidak bisa mengkhotbahkan kasih karunia dan kebenaran secara terpisah. Ada kasih karunia, ada kebenaran. Ada kebenaran, ada kasih karunia. Kalau saya mengkhotbahkan kasih karunia tanpa kebenaran, orang akan jadi liar. Tapi kalau saudara hanya bicara tentang kebenaran, 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 dan meminggirkan kasih karunia, saudara akan jadi Farisi. Kasih karunia dan kebenaran harus diberitakan secara seimbang. Katakan amin. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan, tidak ada muka-muka Farisi tuh. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus datang yang pertama tujuannya adalah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Nah, Galatia pasal yang keempat tadi menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan dosa. Yang pertama, perhambaan kepada hukum Taurat. Siapa orang percaya yang tinggal di dalam hukum Taurat, masih tinggal di dalam hukum Taurat, firman Tuhan berkata, dia masih tinggal di dalam perhambaan. Sebab itu Yesus datang supaya membebaskan kita dari hukum Taurat. Katakan amin. Makanya Galatia pasal yang keempat tadi berkatakan, dia datang, Yesus datang sebagai anak yang takluk di bawah hukum Taurat, supaya membebaskan kita yang terbelenggu dalam hukum Taurat. Katakan amin. Yang kedua, dia bebaskan kita dari apa? Tingkatan yang pertama hukum Taurat. Yang kedua, roh agamawi. Ditulis dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-8. Coba saudara baca. Coba saudara baca. Galatia 4 ayat 8. Ini roh agamawi. Satu orang boleh baca, silakan. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada apa? Kepada Allah yang pada hakikatnya bukan apa? Pada hakikatnya bukan Allah. Apa ini? Agama. Inilah roh agamawi. Dengarkan baik-baik. Orang yang terikat dengan roh agamawi, dia merasa dia melakukan aturan demi aturan dan dia merasa itu diperintah oleh Allah. Belum tentu. Saya kasih contoh di Matius pasal 9 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya pernah khotbahkan ini waktu di Asahan. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan?" Yesus kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang sudah kamu perbuat?" Alkitab dengan jelas berkata, berkatalah orang muda ini. Dia mengasihi orang tuanya, dia mengasihi sesamanya seperti manusia, seperti dirinya sendiri. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak melakukan dusta, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Kemudian Yesus bertanya kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Oke, kalau semua kamu sudah lakukan," Yesus bilang kepadanya begini, "Pergi, jualah hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, dan kembalilah mengikuti aku." Saya pernah tanya waktu di Asahan, menurut saudara, orang seperti ini,
Bilang dia muda. Berapa banyak yang mendengar suara saya? Nah, yang tidak mendengar. Oke, sama bisa mendengar. Bilang dia muda. Dia kaya. Saya tambah, dia ganteng. Nah, menurut saudara, orang seperti ini, dia tidak lakukan kejahatan. Dia mengasihi orang tuanya. Dia mengasihi tetangganya seperti dirinya sendiri. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak mabuk. Bahkan mungkin dia ada nilam juga. Orang seperti ini, kalau dia tamat sekolah Alkitab, di dalam gereja jadi apa kurang lebih? Kurang lebih wakil gembala. Tapi Yesus bilang, pergi, jual hartamu, kemudian ikut aku. Alkitab mencatat, dia pergi dengan apa? Sedih hati. Apakah dia kembali kepada Yesus? Sampai hari ini tidak kembali lagi. Berarti sebenarnya selama ini di balik ketaatannya, siapa yang memerintah hidupnya? Hartanya, Pak. Orang ini taat secara agama kan? Markus pasal 7 ayat 6 sampai yang ke-7 katakan, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sebab ajaran yang mereka lakukan adalah apa? Perintah manusia. Agama membuat orang taat, tapi sebenarnya bukan taat kepada Tuhan, tapi taat kepada aturan-aturan organisasi buatan tangan manusia. Oh, saya tentu tidak bilang jangan berorganisasi, bukan itu isunya. Tetapi coba saudara perhatikan dengan baik. Kalau jebakan agamawi mengikat saudara, saudara tidak akan taat lagi kepada Allah, tapi saudara akan taat kepada manusia. Yesus datang bebaskan kita dari roh agamawi. Katakan amin. Sebab dengarkan ini baik seluruh jemaat yang saya kasihi, Yesus tidak datang bawa agama, dia datang bawa kehidupan, gaya hidup seperti Allah. Yesus tidak datang bawa agama, enggak. Dia datang bawa kehidupan. Bilang dia datang bawa kehidupan. Jadi kalau saudara terikat dengan roh agamawi, saudara perlu dimerdekakan. Sebab itu Yesus lahir. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala. Tujuan kelahiran Yesus yang pertama, dia datang untuk membebaskan kita dari perhambaan akan dosa. Dan tingkatan dosa atau perhambaan dosa yang pertama, perhambaan kepada hukum Taurat. Yesus datang bebaskan saudara dari belenggu hukum Taurat. Yang kedua, dia datang bebaskan saudara dari belenggu roh agamawi. Yang ketiga, dia datang bebaskan saudara dari belenggu roh dunia. Ditulis di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-9. Coba lihat. Galatia 4 ayat ke-9. Silakan baca. Come on. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Katakan amin. Jadi tujuan kedatangan Yesus, dia datang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Perhambaan dosa yang pertama itu perhambaan kepada hukum Taurat. Yang kedua, perhambaan pada roh agama. Yang ketiga, dia bebaskan kita dari roh dunia. Ditulis di Galatia pasal 4 ayat yang ke-9. Roh dunia ini di dalam bahasa kekinian disebut dengan
kedagingan. Jadi Yesus datang bebaskan kita dari kedagingan. Bilang kedagingan. Kedagingan. Coba lihat berapa banyak yang kedagingan di kiri kanan. Bukan bentuk badan ya. Haleluya. Haleluya. Ketiga hal ini saya kasih nama sistem dosa dalam dunia. Hukum Taurat, apa tadi? Agamawi, baru kedagingan. Nah, saya mau masuk lebih lanjut. Kalau saudara dengar apa yang saya sampaikan tadi, saudara akan mengerti mengapa kerajaan Allah perlu datang di dalam dunia ini. Sebab yang berkuasa di dalam dunia ini, bilang yang berkuasa. Yang berkuasa di dalam dunia ini adalah sistem dosa. Sekali lagi, kerajaan Allah perlu dinyatakan di muka bumi ini. Sebab di bumi, di dunia ini, yang berkuasa adalah apa? Sistem dosa. Bilang sistem dosa. Kalau saudara dengar kata dunia, bilang dunia. Dunia bukan tempat. Dunia apa dong? Ada yang tahu dunia apa? Hah? Dunia itu sistem. Bumi tempat. Tapi kalau dunia itu sistem. Makanya di Roma pasal 12 ayat yang kedua, Alkitab katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul kan? Alkitab juga bilang, firman Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Sebab siapa yang mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Allah tidak ada pada orang itu. Kalau Yesus bilang jangan menjadi serupa dengan dunia ini, itu Yesus mau bilang jangan jadi dengan seperti sistem dunia ini. Kalau dia bilang jangan mengasihi dunia ini, bukan berarti Yesus bilang jangan mengasihi bumi. Yang dia masukkan adalah apa? Sistem. Bilang sistem. Saudara perlu tahu, sistem dunia punya, apa saya bilang, punya pemimpinnya. Siapa pemimpin sistem dunia? Tolong jangan bilang Donald Trump. Ada yang bilang paus lah. Siapa? Siapa? Kombi. Oh. Siapa? Bukan. Kalau bukan siapa nih? Omhi. Om. Menurut saudara siapa yang menguasai dunia? Halo? Iblis. Oh iya. Jangan pakai bahasa roh dong. Iblis. Iblis dari tadi dengar. Kurang keras soalnya. Yang menguasai sistem dunia siapa? Om siapa? Om I katanya. Iblis. Kalau bumi penguasanya siapa? Tuhan. Tapi dunia siapa? Iblis. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Coba saudara baca. Sistem dunia yang dikenal atau yang kita tahu itu dunia, kita bilang dunia, yang adalah sistem, itu punya 3 ciri. Dunia yang pemimpinnya adalah iblis punya 3 ciri. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Satu orang baca. Pak Amos mungkin dengan suara yang keras. 1 Yohanes 2 ayat 16.
Itu Yohanes pasal 2 ayat 16. Ya. Sebab semua yang ada dalam dunia, Sebab semua yang ada di dalam dunia, bukan bumi, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. katakan amin. Amin. Katakan amin. Jadi dunia ini punya sistem. Apa sistemnya? Keinginan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu ciri dari sistem dunia. Yesus bilang, jangan jadi seperti dunia yang penuh dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia atau sistem dunia, pemimpinnya adalah iblis. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Sekali lagi Pak Amos. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Itu Yohanes 5 Ayat 19. 5 ayat 19. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di mana? Di bawah kuasa si jahat. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Jadi dunia ini atau sistem yang ada di dalam dunia ini itu dikuasai oleh si jahat. Dan sistem dunia ini bergerak di dalam setiap bidang yang ada di dalam dunia ini. Bahkan minta maaf, sampai di dalam dunia, saya pakai bahasa ini dengan hati-hati, pelayanan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, dengarkan ini baik. Saudara harus memahami. Saudara harus memahami ini dengan benar. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini dan kemudian dia dikenal sebagai juru selamat? Bukan hanya juru selamat, dia dikenal sebagai raja atau Mesias. Kemudian dia dikenal sebagai Tuhan. Sebab Yesus mau memulihkan kita di semua aspek kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Yesus mau pulihkan kita, mau memerdekakan kita di semua aspek kehidupan kita. Juru selamat berhubungan dengan ini. Dia datang bebaskan kita dari dosa. Katakan amin. Amin. Kalau raja itu bicara tentang ini, dia mau memerintah hidup saudara sebagai raja atas hidupmu. Dia disebut raja di atas segala raja. Tetapi dia tidak dikenal sebagai raja saja atau juru selamat, tetapi dia dikenal juga sebagai Tuhan. Bilang Tuhan. Tuhan atau Tuhan atau Kurios. Artinya apa? Penguasa utama dari sistem yang baru. Sistem dosa itu dikuasai oleh iblis. Cirinya tadi apa? Suara keras. Baru apa? Siapa pemimpinnya? Iblis. Dunia ini ada di dalam kuasa iblis. Oke? Yesus datang. Dia Tuhan. Dia bukan hanya juru selamat, tetapi dia juga raja dan dia Tuhan. Tuhan, Kurios atau Tuhan artinya penguasa dari sistem yang baru. Apa sistem yang baru itu? Kerajaan Allah. Ciri dari kerajaan Allah bertolak belakang dengan dunia. Kerajaan Allah cirinya Roma 14 ayat 17. Coba baca. Ini ayat hafalan. Silakan baca. Roma 14 ayat 17. 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Ciri dunia ini atau sistem dunia ini tadi apa?
Keinginan mata, daging. Keangkuhan hidup. Siapa pemimpinnya? Iblis. Iblis. Tetapi sistem yang baru, yaitu Kingdom of God atau kerajaan Allah itu, yang penguasanya adalah Tuhan Yesus, punya ciri yang luar biasa. Apa namanya? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dengarkan ini baik. Yesus datang, pindahkan kita dari sistem yang lama kepada sistem yang baru. Bapak, Ibu dengarkan baik-baik. Saya mau saudara ingatkan kepada saudara, kepada diri saudara sendiri. Setiap hari di pagi hari. Hei, katakan kepada dirimu, aku ini berbeda dengan sistem yang ada di dalam dunia. Kita tidak tinggal di dalam sistem yang sama dengan dunia. Kita tinggal di dalam sistem yang baru. Tuhan mau pindahkan kita dari sistem yang dipenuhi dengan keinginan daging dan keangkuhan kepada sistem yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Saudara menyadari itu? Dengarkan ini baik. Natal, berita kita harus berbeda. Haleluya. 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 Saya bilang kepada teman-teman di Medan, peperangan kita ke depan itu peperangan nilai. Setan sudah dikalahkan, jangan bikin dia penting lagi. Tetapi peperangan kita ke depan, peperangan nilai, peperangan budaya, peperangan gaya hidup. Antara gaya hidup atau budaya kerajaan Allah dan budaya dunia ini. Saudara lihat, gereja masa kini bisa beribadah, tetapi tanpa sadar mereka dikuasai oleh dunia ini. Peperangan kita ke depan, jemaat dengarkan baik-baik. Peperangan budaya, peperangan nilai, peperangan gaya hidup, peperangan karakter antara kerajaan Allah dan dunia. Haleluya. Kalau saudara tidak mengerti tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, maka setiap tahun saudara akan merayakan Natal dengan cara agamawi. Paskah saudara cari telur, Natal saudara berharap bingkisan, tanpa pernah menyadari arti kedatangan Kristus yang sebenarnya. Kita merayakan Natal sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Jadi tujuan kedatangan Kristus atau kelahiran Kristus di dalam dunia ini yang pertama apa? Dia membebaskan kita dari apa? Dari perhambaan. Oke? Dia bebaskan kita pertama dari apa? Perhambaan. Perhambaan pada hukum Taurat, roh agamawi, dan kemudian apa? Roh dunia atau kedagingan. Yang kedua, tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, saudara harus mengerti, ini poinnya. Bahwa Yesus lahir, Yesus datang supaya kita diterima sebagai anak. Katakan amin. Katakan amin. Ditulis di Galatia pasal 4 ayat yang kelima, saya baca bagi saudara. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya apa? Supaya kita, bilang kita. Masih ada orang di sini? Supaya kita. Supaya kita. Supaya kita. Supaya kita diterima sebagai anak. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau saudara dengar kata ditebus, itu sebenarnya istilah pasar. Minta maaf kalau saya tanya ini, berapa banyak yang tahu
Cuma goyang tok. Berapa banyak yang tahu motonya Pegadaian? Apa motonya Pegadaian? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi tahukah saudara, kalau tidak ada uang tebusannya, pasti jadi apa? Jadi masalah. Kan? Artinya ditebus itu begini. Saudara ini dimiliki oleh seseorang sebagai benda yang berharga, tapi saudara ada di dalam gadaian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara menjadi budak dosa. Otomatis saudara menjadi budak dari rajanya dosa. Siapa dia? Iblis. Oke. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia kemudian pergi kepada iblis dan dia bilang begini, aku akan bayar ini milik kepunyaanku. Iblis tahu engkau ini berharga bagi Kristus. Iblis tanya, mau bayar berapa? Kalau saudara pernah punya pengalaman begini. Saudara mau beli sebuah barang, kemudian yang jual itu atau pemilik toko atau apalah, dia tahu saudara suka sekali itu barang. Mungkin dia harga 100.000. Karena saudara suka sekali, saudara butuh sekali, dia akan kasih naik dari harga. Pernah kejadian? Bayangkan nggak pernah. Saudara sudah butuh sekali, dan pemilik toko tahu saudara mau ini barang. Berapa harganya? Biar 100.000 dia bilang 200. Tapi karena saudara sudah mau, saudara akan bayar berapapun harganya. Betul? Sama dengan saudara. Iblis bilang, mau bayar berapa? Yesus bilang, aku bayar dengan nyawaku. Jadi saudara itu dibayar dengan nyawanya Yesus. Katakan amin. Saudara ditebus. Artinya begini, Yesus datang ambil kembali milik kepunyaannya. Dengan apa? Nyawanya. Haleluya. Haleluya. Dan Yesus bilang, nah firman Tuhan berkata begini, dia datang di dalam dunia ini, dia lahir supaya ini. Kalau saudara dengar kata penebusan, bukan hanya memindahkan saudara dari dosa kepada hidup yang kekal, dari neraka kepada surga, itu baru separuh. Sebab arti penebusan adalah memindahkan saudara dari maut kepada hidup yang kekal, dari neraka ke surga, dan juga supaya saudara diterima sebagai anak. Katakan amin. Katakan amin. Dan Alkitab mencatat di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6. Coba lihat Galatia pasal yang ke-6. Karena kamu, bilang saya anak. Nah, Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 berkata, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi karena kita anak, maka Yesus menyuruh roh anaknya kemana? Kemana? Kepada kita. Karena apa? Kita adalah anaknya. Jadi Yesus kirim roh anaknya. Siapa anaknya? Kristus kepada kita. Dengarkan baik-baik. Natal itu bukan hanya berbicara tentang bayi di palungan, tetapi Natal seperti yang dimaksudkan oleh Galatia pasal yang ke-4 adalah bangkitnya anak-anak Allah yang memiliki roh yang sama seperti roh yang ada pada Yesus Kristus. Halo? Saudara bisa mengerti yang saya maksud? Natal itu adalah bukan hanya bicara tentang bayi di palungan, tetapi Natal adalah bangkitnya anak-anak Allah. Siapa itu? Siapa anak-anak Allah? Saudara dan saya, anak-anak Allah yang dibangkitkan, yang memiliki roh yang sama seperti roh yang ada pada Yesus Kristus. Katakan amin. Berarti begini, kalau saudara memiliki roh yang sama seperti pada Yesus Kristus, maka saudara memiliki potensi untuk hidup, bergerak, dan dituntun oleh roh yang sama seperti Yesus. Katakan
Saudara nanti lihat di dalam firman Tuhan. Yesus sejak dia dikandung di dalam kandungan Maria, perawan Maria, sampai dia naik ke sorga, semua di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Dia hidup dengan kuasa Roh Kudus. Dia mengajar dengan kuasa Roh Kudus. Dia menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan ketika dia mati, dia menyerahkan nyawanya dengan kuasa Roh Kudus. Dia naik ke sorga dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Semua dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Dan roh yang sama telah berdiam dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara adalah anak. Katakan amin. Amin. Jadi sejatinya kegoncangan boleh datang, persoalan boleh datang, ujian boleh datang. Tapi selama kita memiliki roh anak, harusnya kita tidak akan gampang ditaklukkan oleh roh-roh dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Yesus tahu bahwa peperangan kita melawan dunia ini gak mudah. Makanya dia kirim roh anaknya. Sebab roh dunia ini hanya takluk kepada roh anak. Dan roh anak telah berdiam di dalam Cielina, telah berdiam di dalam Yesus, telah berdiam di dalam Pak Amos, telah berdiam di dalam hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia datang untuk membebaskan kita pertama dari perhambaan dosa. Amin. Yang kedua, supaya kita diterima sebagai anak. Yang ketiga, yang terakhir, Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kita tolong satu orang baca. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Berapa banyak yang percaya di ahli waris? Amin. Haleluya. Tepuk tangan paling luar biasa. Amin. Hanya anak yang berhak mendapat ahli waris, yang menjadi ahli waris, bukan hamba. Mereka yang diperhamba oleh Taurat, agama, dan juga roh dunia, itu hamba atau budak dari dosa. Tapi Yesus datang bebaskan kita dari semua itu. Kemudian dia angkat, diterima kita supaya menjadi anak. Supaya ini dia, kita menjadi ahli waris. Kalau saudara baca nanti di Roma pasal 8 ayat 17, itu ditulis begini: pewaris bersama dengan Yesus. Bilang pewaris bersama Yesus. Berarti begini Boyanto. Berarti begini. Kalau kita pewaris bersama dengan Yesus, berarti begini. Apa yang menjadi milik Yesus, kita juga memiliki akses untuk dapat memilikinya. Semua yang menjadi kepunyaan Kristus itu juga kepunyaan saudara. Katakan amin. Kemenangannya, kuasanya, perbuatannya, karakternya, pekerjaan-pekerjaan Kristus itu juga menjadi warisan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Oke, sekarang berapa banyak yang percaya sekali lagi di ahli waris? Oke. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Sebagai anak, menurut saudara 2021, apa warisan saudara? Pak John, Ibu itu. Bulu, dongkalan, bagaimana? Asaan? Apa Pak? Penyertaan Tuhan. Could be, bisa jadi. Apa warisan? Jangan bilang sudah punya. Kuasa. Kita ini suka sekali berkuasa. Kebanyakan kita kalau bicara tentang warisan itu pasti ke materi.
Tapi ada satu warisan yang harusnya menjadi milik kita, tapi kita tidak pernah memintanya. Ditulis di dalam Mazmur pasal yang kedua. Saya sudah mau selesai. Mazmur pasal yang kedua. Ingat, Mazmur pasal yang kedua ini, kalau saudara pembelajar kitab Mazmur, Mazmur pasal yang kedua ini adalah Mazmur mesianik atau Mazmur yang menubuatkan tentang Yesus. Makanya dia punya perikop kalau di Alkitab saudara ditulis dengan kata apa? Raja yang diurapi Tuhan. Siapa itu? Yesus, bukan Daud ya. Itu adalah nubuatan mesianik yang ditulis oleh Raja Daud tentang Kristus, raja yang diurapi. Makanya Yesus itu dia punya julukan apa? Kristus atau Kristos atau Mesias. Apa artinya itu? Yang raja yang diurapi. Oke? Ada sebuah warisan yang ditulis di sini. Jadi Mazmur pasal yang kedua ini berbicara tentang siapa? Siapa dia? Yesus. Oke. Saya sarankan saudara baca seluruh ayat, tapi saya mau tarik perhatian saudara di ayat yang ke-8. Oke. Baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-8. 2, 3. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dan ujung apa? Bumi. Bukan ujung dunia kan? Ujung bumi. Bumi milik kepunyaan Tuhan. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Alkitab berkata, mintalah, maka apa akan diberikan kepada kita? Bangsa-bangsa. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi milik pusaka. Saudara tahu apa milik pusaka? Diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata inheritance. Apa artinya itu? Warisan. Saya mau bilang kepada saudara, saudara mungkin bilang begini, terlalu tinggi. Sebab warisan yang dimaksudkan di sini adalah bangsa-bangsa. Jadi warisan kita sebagai anak bangsa-bangsa. Saudara berantusias karena yang saya bilang bukan tanah kan, bukan uang, bukan deposito, bukan nilam 1000 pohon. Yesus bilang, minta, warisanmu adalah apa? Bangsa-bangsa. Saya mau bilang kepada saudara, mungkin saudara di desa, mungkin saudara ada di sini, di Bulu, di Asaan, sepertinya jauh dari kota. Tapi saya mau bilang kepada saudara, jangan berpikir yang terbatas, sebab saudara punya Allah yang tidak terbatas. Bahkan dia bilang, warisanmu adalah bangsa-bangsa. Beranilah untuk berpikir besar. Kenapa? Karena roh anak ada dalam hidup saudara. Saya bukan orang yang suka bernubuat, tapi saya mau lepaskan perkataan profetik ini. Saudara 2021 mungkin kegoncangan ada, tetapi 2021 saudara akan mulai terhubung dengan sesuatu yang besar. Hei, dengarkan baik. 2021 saudara akan terhubung dengan sesuatu yang besar. Apa yang mungkin saudara tidak pernah lihat sebelumnya, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa, berkat bangsa-bangsa itu datang menjumpai saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Bahkan kalau sebelumnya saudara masih jalan proposal, 2021 proposal yang akan datang kepada saudara. Amin. Saudara seperti orang yang tidak percaya sebenarnya. Dia bilang bangsa-bangsa minta, tapi saudara nggak pernah minta. Karena apa? Karena saudara melihat situasi saudara. Enggak mungkin. Saudara
tak pernah tahu apa yang ada di dalam bumi ini. Dan tiba-tiba saja Tuhan bisa mengirimkan seseorang dan mendeteksi bahwa di sini bukan cuma ada nikel, tetapi bisa kekayaan yang lain yang mendatangkan investor dari luar. Tapi kita tidak pernah berpikir ke situ kan? Karena kita punya pikiran, yang penting di bulu aja. Cukup. Hey. Cukup berapa kakak yang ada di sana? Enggak. Cukup berapa kakak yang ada di Dengkalan? Terlalu picik pikiran saudara. Yang penting so ada jemaat di pagi mana? Aduh. Dia bilang minta bangsa-bangsa. Itu warisan kita. Tapi kalau saudara tidak bisa memintanya, kenapa? Karena saudara masih diikat oleh perhambaan. Tapi kalau saudara anak, mintalah. Katakan amin. Amin. Bilang minta. 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 Bilang kiri kanan, minta. Minta. Tahun ini usaha saudara sepertinya berjalan dengan pelan. 2021, minta aku anakmu Bapak. Amin. Haleluya. Sebab tidak ada satupun ayah di dunia ini yang akan memberikan apa? Ular kepada siapa? Apalagi apa? Bapa di sorga. Kalau saudara anak, minta. Saya kalau anak saya minta, awalnya mungkin marah, tetapi tetap kasih. Sekalipun mungkin ada prosesnya, tapi tetap dikasih. Kalau saudara apa? Anak. Tapi selain berkat bangsa-bangsa, pernahkah saudara berpikir tentang jiwa-jiwa? Saudara akan terhubung dengan orang-orang yang saudara tidak pernah kenal sebelumnya. Tiba-tiba Tuhan bisa kirim. Kalau saudara baca Matius pasal 28 tentang amanat agung, firman itu tetap bilang begini, ayat 19. Pergilah. Jadikan, kata pergi kan, dia bukan bilang carilah. Dia nggak bilang cari loh. Dia bilang apa? Pergilah. Ada tindakan, tetapi bukan cari. Artinya begini, jiwa itu sudah ada. Jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid. Murid siapa? Murid Kristus. Bukan murid pendeta Joni Brunau. Bukan murid Bapak Amos. Bukan murid saya pribadi. Tetapi murid siapa? Murid Kristus. Murid Kristus. Alasan kenapa banyak gereja kemudian mungkin gak ada di wilayah ini, tetapi saya temukan di banyak tempat. Kalau ada satu jemaat pergi ke jemaat yang lain, marah gembalanya. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena dia merasa jemaat itu ada miliknya. Padahal Yesus bilang, pergi jadikan mereka muridku. Saya bilang kepada jemaat yang ada di Manado, saya bilang ke Ibu Devi, kalau ada jemaat yang mau pergi, saya doakan mereka. Yang penting mereka bisa bertumbuh. Daripada mereka diam di kursi di gereja, kemudian mereka tidak bertumbuh, bikin penuh tempat duduk yang bisa orang lain duduk. Kalau mereka mau pergi, silakan, saya bantu doa. Sampai hari ini, kalaupun mereka pergi, mereka balik. Kenapa? Makanannya beda, Pak. Waktu kemudian awal bulan kita di Manado, kemudian mulai dikasih ibadah itu bulan apa ya? November kan, Oktober kalau nggak salah. Itu saya bilang ke teman-teman, saya akan mulai dengan dasar ibadah kita, dasar keyakinan kita. Saya akan mulai semua dari dasar. Sebab kalau dasar kita tidak kuat, kita akan mudah dikalahkan. Banyak nggak terima, banyak nggak siap,
Karena apa? Agamawi. Tapi itu biasa. Lama-lama mereka mengerti. Jadi dengarkan baik. Jangan jadikan jemaat murid kita. Kita hanya dipakai untuk memuridkan mereka. Tetapi sejatinya mereka adalah murid Kristus. Jadi kalau mereka pergi, gembala dan ibu gembala tidak akan sakit hati. Haleluya. 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 Kalau ada jemaat yang mau pergi, angkat. Kalau perlu ya, kalau perlu angkat. Sebab salah satu dasar kepemimpinan di dalam kerajaan Allah adalah melayani. Mau nggak saudara melayani orang lain? Termasuk itu. Kalau mereka angkat. Di mana nama pergi? Angkat. Mau pergi? Pak Dio, mau antar? Jiwa-jiwa. Saya mau tutup dengan ayatnya. Tiba-tiba saya ingat. Saudara pernah baca Markus pasal yang keempat? Markus pasal yang keempat ayat 35. Murid-murid diajak oleh Yesus untuk menyeberang. Betul? Siapa yang panggil mereka? Yesus. Alkitab dengan jelas berkata, yang berinisiatif memanggil mereka untuk menyeberang siapa? Yesus. Tahun 2020 ini saya bilang kepada teman-teman di Nado adalah tahun peralihan Pak Daniel. Bilang tahun peralihan. Tahun peralihan. Pak Amos ini tahun peralihan. Kita mau berpindah nih. Kita mau berpindah. Dari 2020 sudah mau selesai. Kita lagi beralih mau pindah ke mana? 2021. Yesus panggil para murid-murid, mari kita menyeberang. Alkitab mencatat yang berinisiatif memanggil adalah siapa? Yesus. Tetapi Alkitab juga mencatat di tengah danau datanglah apa? Badai, angin sakal yang sangat kencang. Kemudian ketakutanlah murid-murid dan mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, apa? Apakah engkau mau membiarkan kami binasa?" Terus Yesus bilang, "Mengapa kamu begitu apa? Begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Berarti sederhana. Ketakutan itu dasarnya karena ketidakpercayaan. Badai datang dan berdirilah Yesus menghardik badai. Kemudian dia berkata apa? Diam. Tenang. Menjadi tenanglah badai. Murid-murid berkata dengan takut. Sebelumnya dengan takut, ini juga dengan takut. Tetapi takutnya berbeda. Kalau tadi takut karena ketidakpercayaan, sekarang takut karena rasa hormat. Sebab mereka berkata seperti ini. Siapakah? Bilang siapakah? 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 Bilang siapakah? Siapakah? Siapakah orang ini sehingga danau dan alam tunduk padanya? Kalau ada kata siapakah, itu berarti pengenalan. Saudara pernah dapat wahyu ini? Waktu mereka bertanya tentang siapakah, hei, saya mau tanya kepada saudara, ayat sebelumnya Yesus sudah buat mujizat enggak? Dia kasih makan berapa orang? 5.000 laki-laki. Bungkus lagi. Betul kan? Dia sudah sembuhkan orang. Murid-murid sudah lihat dia buat mujizat, betul kan? Tapi hari itu, saat itu, mereka dapat pewahyuan yang baru. Siapa orang ini? Alam tunduk padanya. Kalau sebelumnya cuma masalah makan, Pak. Kalau ini alam.
Berarti saya mau bilang kepada saudara, kegoncangan yang bergoncang, semua yang bergoncang hanya membuktikan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu. Makanya kita perlu bergantung kepada Dia yang dapat mengendalikan segala sesuatu. Katakan amin. Sekarang saya mau tanya pada saudara, selama masa corona ini, sampai di mana tingkat pengenalan saudara kepada Tuhan? Apakah saudara makin mengenal Dia atau stuck? Itu saudara yang lebih tahu jawabannya. Tapi yang saya mau bilang begini, perjalanan mereka tidak berhenti di tengah badai. Perjalanan mereka tidak berhenti sampai mereka melihat mujizat. Tidak. Ternyata tujuan dari penyeberangan mereka akan kemana? Kemana? Gerasa. Ada orang apa di sana? Ada orang tidak waras. Ada orang gila. Hei, saya mau bilang kepada saudara, akibat corona ini banyak orang yang hilang kewarasannya. Banyak orang stres. Banyak orang perlu jawaban. Saya mau tantang saudara, apakah saudara bisa jadi jawaban bagi orang-orang ini? Yesus yang bawa kita menyeberang, tujuannya ada orang-orang stres di sana. Saudara tuh pernah minta itu kan? Nah, makanya malam hari saya ingatkan, minta itu. Tuhan, banyak orang di sana yang butuh pertolongan. Pertemukan kami dengan mereka. Yesus bawa mereka supaya mereka bukan cuma melihat angin ribut ditenangkan. Enggak. Ternyata isunya bukan itu, Pak Yanto. Isunya adalah begini. Di seberang ini kita mau beralih ini 2021 harusnya ada lebih banyak jiwa yang akan saudara petik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara akan melewati badai memang, tapi di ujung sana ada banyak orang-orang yang akan Tuhan pertemukan dengan saudara. Koyanto, bisnismu harus jadi jawaban bagi orang lain. Pak Dio, kalau engkau diberkati, engkau harus jadi jawaban buat orang lain. 1000 pohon hilang, jangan lupa orang lain. Kita akan menuai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ternyata ada orang gila di Gerasa. Daerah itu bukan daerah orang yang mengenal Tuhan di zaman itu. Kenapa? Itu bukan daerah orang Yahudi. Sebab di situ ada babi. Betul kan? Orang babi, orang Yahudi tidak piara babi. Sorry. Oke? Orang Yahudi tidak piara apa? Alkitab catat, ada apa di sana? Ada babi. Itu daerah orang Yunani. Makanya daerah itu disebut dengan Dekapolis. Itu daerah orang Yunani. Dekapolis itu artinya 10 kota. Deka itu 10, polis itu kota. Dekapolis 10 kota. Alkitab mencatat, ketika orang ini dipulihkan, apa yang dia lakukan? Dia menginjil di mana? Di Dekapolis. Pak Joni akan memenangkan orang, dan orang itu biarkan dia menginjil di tempatnya. Saudara akan menemukan banyak orang di luar sana yang tadinya stres, terikat dengan setan. Dan ketika mereka dipulihkan, biar mereka dimuridkan untuk juga memuridkan lebih banyak orang. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadi Natal ini, Natal bukan hanya bicara tentang bayi. Natal bicara tentang ini. Yesus datang menebus kita dari perhambaan. Yesus datang menebus kita supaya kita diterima sebagai anak. Dan Yesus datang supaya kita yang menerima roh anaknya
menerima warisan yang sama seperti yang diterima oleh Yesus Kristus. Are you ready? Saudara siap? Siap. Saudara siap untuk itu? Siap. Jadi Natal ini jalani dengan paradigma yang berbeda, bukan dengan paradigma agama atau cara pandang agama, tapi dengan keyakinan Roh Anak ada padaku. Amin. Maka warisan Bapa yang diterima oleh Kristus, aku pun akan menerima. Saya berdoa 2021 yang nanti kita akan kita masuki dengan Roh Anak, bukan lagi dengan roh hamba. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menyongsong Natal 2020. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit. Kami percaya Engkau telah berdiam di dalam kami, dan karena kami adalah anak-Mu, maka Roh Kristus ada pada kami. Kami datang mendekati Engkau dengan penuh keberanian oleh karena Roh Anak ada pada kami. Kami percaya Engkau telah bebaskan kami dari perhambaan akan dosa. Engkau bebaskan kami dari setiap perbudakan pada hukum Taurat, perbudakan kepada roh agamawi, perbudakan kepada roh-roh dunia atau kedagingan. Bahkan Engkau telah menyuruh Roh Anak-Mu Kristus ada dalam hidup kami, sebab kami adalah anak-Mu, dan kami adalah anak-anak yang siap menerima warisan yang dimiliki oleh Yesus. Haleluya. Mari nyanyikan dengan penuh keyakinan. Ku menyembah Dalam tujuh hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesus, hanya Kaulah segala. Mari nyanyikan dengan iman, deklarasikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kata Ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi. Ku yakin, Engkau yang percaya, Engkau yang memiliki Roh Anak, yang memiliki Roh Kristus padamu. Deklarasikan kemenangan yang Kau telah terima. Kemenangan lagi terjadi. Lagi dengan iman semua. Ku yakin, ku rasakan. Sekarang haleluya. Kami menikmati Engkau. Sambutlah Yesus. Come on. Tinggikan Yesus.
Ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari mendekat kepadanya, angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia, sembah Dia. Bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu. Engkaulah adalah anaknya, engkau anaknya, engkau anaknya, engkau anaknya. Haleluya. Sembah Dia, doa. Kuatkan. Di tempat di mana saudara berdiri malam hari ini, firman datang kepada saudara. Dia bebaskan kita dari perhambaan dosa. Dia menerima kita sebagai anaknya. Dan oleh karena engkau anaknya, engkau punya akses untuk datang kepada Bapa dan meminta warisan. Malam hari ini, saya mau dorong saudara. Mintalah. Minta. Minta. Jangan biarkan setan, situasi, keadaan apapun mengintimidasi saudara. Sepertinya jalan tertutup, sepertinya segala keadaan sulit hari-hari ini. Tapi jangan lupa, engkau masih punya Bapa yang baik. Dia Allah yang setia. Anaknya Dia beri bagimu. Engkau telah menerima roh anak itu. Engkau telah menerima roh itu. Minta, minta, berseru pada Tuhan. Ada warisan yang Dia tetapkan bagimu. Minta itu, minta, minta. Yesus berkata, mintalah maka bangsa-bangsa kuberikan kepadamu, ujung bumi kuberikan kepadamu. Minta itu. Engkau anaknya, engkau bukan hamba, engkau bukan lagi hamba, engkau adalah anaknya. Minta, jangan takut meminta, mintalah. Doa, doa, doa. Nyanyikan suara lebih dari suara apapun. Minta. Jangan batasi pikiran saudara. Mintalah. Natal hadir. Kesukaan besar itu datang. Mintalah. Ini waktunya. Ini waktunya. Sorga terbuka di tempat ini. Sorga terbuka. Anugerah Tuhan dilepaskan atasmu. Anugerah Tuhan dilepaskan atasmu. Engkau lihat Tuhan bergerak di alam roh, menjawab doamu. Hina kada bataka nama sheke. Hurra bara 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 bara. Praise Lord Jesus. Praise Lord Jesus.
Engkau mendengar seruan doa anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkan. Ku percaya Tuhanku dahsyat.